selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Eka Lestiaman Harefa, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 Universitas Negeri Riau tahun 2021. Pada hari ini, tanggal 18 Oktober tahun 2021, saya akan melakukan ujian kinerja atau UKIN. Nah, sebagai prasyarat untuk UKIN, saya telah menyelesaikan formulir pendaftaran ujian, dan pada saat ini saya akan menampilkan ujian kinerja saya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mari kita ikuti bersama. Greetings. Good morning, sir. Good morning, everyone. Sit down, please. Baik, selamat pagi anak-anak semuanya. Kembali hari ini. Baik, saya yakin pasti ada kabar baik karena ini masih pagi dan ini adalah minggu pertama, ya, hari pertama di minggu ini, ya, dan semua juga sudah makan, wajahnya cerah-cerah, ya, ya enggak? Iya. Baik, sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita, mari kita serahkan diri kita ke dalam tangan Yang Maha Kuasa, salah seorang pemimpin kita di dalam doa. Semua hadir, ya? Semua hadir, tidak ada yang absen. Ada sebanyak 20 orang. Oke, baik, terima kasih. Nah, anak-anak kami sekalian, masih ada semangat nggak? Masih. Ya, untuk itu supaya lebih semangat lagi, mari kita menyanyikan satu lagu kebangsaan, yaitu lagu Garuda Pancasila. Silakan berdiri semua. Garuda Pancasila, tiga, ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Anak kami sekalian, pembelajaran minggu lalu kita sudah lewati, ya, kita sudah lalui, dan itu berbicara tentang apa kemarin minggu lalu? Apa, nak? Gerak lurus berupa beraturan, ya. Oke, nah saya tanyakan dulu ini, kira-kira jika Anda masih ingat, apa syaratnya gerak itu bisa bergerak secara gerak lurus berubah beraturan? Salah seorang. Apa syaratnya sebuah benda itu bergerak secara gerak lurus berubah beraturan? Ya, silakan berdiri. Ya, silakan, nak. Syarat gerak lurus berubah beraturan adalah adanya perubahan kecepatan. Adanya perubahan kecepatan. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Nah, hari ini kita akan belajar sesuatu yang baru, ya, yaitu bentuk penerapan dari gerak lurus berubah beraturan. Apa namanya? Yaitu gerak vertikal. Itu dia, ya, gerak vertikal. Nah, di dalam gerak vertikal ini nanti ada tujuannya. Nih, tujuan pembelajarannya ada, yaitu pertama, mengidentifikasi peristiwa gerak vertikal dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, membedakan jenis-jenis gerak vertikal berdasarkan karakteristiknya. Selanjutnya, menerapkan persamaan gerak vertikal pada berbagai permasalahan terkait. Ketiga, menganalisis besaran fisis pada gerak vertikal dalam menyelesaikan permasalahan terkait. Nah, ini yang akan menjadi tujuan kita pada hari ini. Sir akan berikan sebuah video. Lihat videonya ini.
Ini dia. Ya. Kita lihat sama-sama ya. Galileo's experiment was simple. He took heavy Apa objects itu? and a light one Nanti and dropped them at the same time ditemukannya. to see which fell fastest. Now in this case, Kejadian yang pertama ini harus direkam dulu. Ya, direkam dulu. Saya akan berikan kejadian yang kedua. TCP 30-1 pleasure satellite reporting inside. We are go for drop. 8, 7, 6, 5, 4, 2, 1, release. Baik, silakan dilihat. Itu dua benda yang sama bergerak turunnya. Oke, di yang pertama, di video yang pertama tadi, ada nggak perbedaan dengan video kedua? Apa perbedaannya? Di video yang pertama kan saat bolanya jatuh itu yang pertama jatuh bolanya, sedangkan dulunya tidak. Dia agak lambat sampai. Oke, video yang pertama bolanya lebih duluan jatuh daripada bulu ayamnya ya. Oke, di video yang kedua apa yang terjadi? Sama-sama ya. Kita lihat mereka jatuh secara bersama. Nah, kita kembali ke materi kita. Di sini, Sir punya pertanyaan. Jika bulu ayam dan bola dijatuhkan pada ketinggian yang sama dalam ruangan terbuka dan dalam ruangan hampa udara, apakah bulu ayam dan bola menjatuhkan secara bersamaan? Dan apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Nah, untuk itu kita rumuskan hipotesis sederhana. Apa itu hipotesis? Dugaan jawaban kita, ya kan? Tadi dari dilihat fenomena itu kan, tentu kita bisa menduga dalam hati, dalam pikiran kita, apa kira-kira penyebab daripada kedua benda itu bergerak seperti itu. Nah, ayo kita sekarang membentuk kelompok dan kita mulai kerjakan LKPD. Silakan bentuk kelompok. Pada saat ini, Sir akan bagikan LKPD kepada masing-masing kelompok untuk bisa mendiskusikan dari hasil atau permasalahan di awal. Ya. Selanjutnya ada langkah-langkah pemecahan masalah di dalam menyelesaikan LKPD kita. Ya. Yang pertama ini nanti ya LKPD dibagikan dan kita harus bekerja di dalam kelompok. Kedua, kita nyatakan tadi rumusan masalah, hipotesis tadi. Ya, di dalam pekerjaan LKPD kita. Kemudian masing-masing di dalam kelompok itu harus bagi tugas. Ya. Bagi tugas. Gunakan literasi yang ada di dalam di atas mejamu, yaitu ada buku, ada juga alat komunikasi yang lain boleh. Kemudian kerjakan LKPD sesuai langkah-langkah yang ada di dalamnya, dan nanti di akhir kita akan membuat laporan dan dipresentasikan. Mulai dibaca dulu. Ya nanti ini tinggal dikolom pakai pulpen saja, ditandai. Pulpen berwarna kalau bisa, nanti bisa karena nanti di foto balik sama. Kalau bisa pulpennya semua dibuat berwarna. Gimana? Jadi petunjuknya nanti ini, seperti ini. Petunjuknya ini.
itu kita bolong pakai pulpen berwarna saja, mana yang benar, mana yang enggak. Kemudian isian-isian ini juga kita isi dengan membedakan warnanya. Ya, jangan lupa di sini nanti ada inilah pertanyaan masalah awak itu. Nah, kita harus di bawah ini ada ya. Boleh di bagian nomor 1 jawaban nomor 1 nanti seperti apa, kemudian jelaskan mengapa bisa hal itu terjadi, boleh di sini ya. Ini langsung aja jawab pertanyaan seperti biasa. Sekalian ini juga ya. Titik-titik ini kalian cari, oke? Nah, jadi diisi di sini, ya. Udah kode hitam tuh, udah kode apa? Yang kalian isi detik hitam ini, sama ini. Kalian cari, oke? Jangan tahu. Nanti kita pakai. Kenapa bisa begitu? Per 2G harusnya benar. Fenol kuadrat per 2G. Ini harusnya kan apanya? Dari rumus ini karena V-nya itu kecil atau 0, maka fenol itu bisa dicari, H-max itu bisa dicari. Ini kan bisa kita turunin nih. Kita bisa turunin ini. Jadi V kuadrat itu jadi 0 sehingga tinggal fenol kuadrat per G. Nanti ini fenol kuadrat per G. Dia apa? Tapi kenapa di video awal tidak bersamaan? Nah, itu bisa dikatakan. Kenapa di video akhir ada bersamaan? Itu kenapa? Ada sesuatu di situ, kan? Kira-kira apa? Ayo kita dengarkan presentasi teman yang akan tampil. Kita berikan kesempatan kepada kelompok 3 ya. Ya, kelompok 3 terlebih dahulu. Silakan ke depan. Yang lain silakan simak ya. Baik teman-teman, kami akan melakukan presentasi dari kelompok 3. Gerak vertikal atas merupakan salah satu contoh gerak dengan lintasan sumbu pada sumbu serta termasuk ke dalam jenis gerak GLBB, di mana geraknya diperlambat. Gerak vertikal ke atas memiliki percepatan awal pada saat benda mula-mula bergerak. Percepatan gravitasi yang dialami benda bergerak vertikal ke atas bertanda min gravitasi dari
bergerak. Percepatan gravitasi yang dialami benda pada saat bergerak vertikal ke bawah bertanda positif gravitasi dari acuan gerak bumi. Merumuskan waktu tempuh pada gerak vertikal ke bawah jika berlaku persamaan dmg berikut. Pt sama dengan V0 tambah T. Maka waktu tempuh benda yang mengalami gerak vertikal ke bawah dari titik acuan adalah T sama dengan Pt kurang V0 per G. Kecepatan awal bernilai sama dengan V0 dan percepatan yang terjadi dipengaruhi oleh gravitasi serta jarak tempuhnya sama dengan ketinggian, maka persamaan di atas H sama dengan V0 T tambah 1/2 Y kuadrat. Lingkari jawaban yang menurutmu benar. Gerak jatuh bebas merupakan salah satu contoh gerak dengan lintasan vertikal serta termasuk ke dalam jenis gerak LBB, di mana geraknya dipercepat. Jika gesekan udara diabaikan, gerak jatuh bebas tidak memiliki kecepatan awal pada saat benda mula-mula bergerak. Percepatan gravitasi yang dialami benda bergerak jatuh bebas bertanda positif gravitasi dari acuan gerak. Pertanyaan: berdasarkan 3 jenis gerak vertikal di atas, jika seorang anak melempar bola lurus ke atas dengan kecepatan awal 20 meter per sekon, tentukanlah A. waktu yang dibutuhkan untuk sampai pada titik tertinggi, dan B. ketinggian maksimum benda. Teman-teman bisa melihat langsung jawabannya di atas. Diketahui V0 sama dengan 20 meter per sekon, gravitasi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, dan V sama dengan 0. Ditanya waktu titik tertinggi. Jawab, V sama dengan V0 kurang G kali T. 0 sama dengan 20 kurang 10 kali T. Min 20 sama dengan min 10 kali T. 20 bagi 10 sama dengan T, dan T sama dengan 2 skor. Jawaban kedua, diketahui V0 sama dengan 20 meter per sekon, gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, V sama dengan 0. Ditanya H maksimum. H max. Jawab, V kuadrat sama dengan V0 kuadrat kurang 2 kali G kali H. 0 kuadrat sama dengan 20 kuadrat dikurang 2 kali 10 kali H. 0 kuadrat sama dengan 400 dikurang 20H. Min 400 sama dengan min 20H. H sama dengan 400 per 20, berarti H sama dengan 20 meter. Yang telah dilakukan, kemukakan kesimpulanmu tentang materi gerak vertikal. Hal yang dapat mempengaruhi gerak vertikal adalah 1. Percepatan gravitasi, dan 2. Kecepatan awal. Di awal tadi ada pertanyaan, apa perbedaan jika bulu ayam dan bola dijatuhkan pada ruangan terbuka dan jika bulu ayam dan bola dijatuhkan pada ruang hampa udara. Jika bulu ayam dan bola dijatuhkan pada ketinggian yang sama dalam ruangan terbuka, maka otomatis bola lebih dulu mencapai dasar dan bulu ayam menyusul. Pada kondisi ini dikarenakan adanya tahanan udara yang menahan kedua benda dengan massa yang berbeda, di mana bola yang memiliki massa yang besar akan lebih dulu menyentuh landasan. Kedua, jika bulu ayam dan bola dijatuhkan pada ketinggian yang sama dalam ruangan tertutup atau hampa udara, maka yang terjadi bulu ayam jatuh bebas sama seperti bola. Kedua, jenis-jenis gerak vertikal berdasarkan karakteristik. Jenis-jenis gerak vertikal yaitu gerak jatuh bebas, di mana gerak jatuh yang hanya dipengaruhi oleh gaya tarik bumi dan bebas dari hambatan gaya-gaya lain. 2. Gerak vertikal atas, di mana benda bergerak dengan lintasan garis lurus dalam arah vertikal yang bergerak dari terendah ke titik yang tertinggi. Gerak vertikal bawah, di mana benda bergerak dari ketinggian tertentu di atas permukaan tanah dengan lintasan lurus dalam arah vertikal. Sekarang contoh gerak vertikal dalam kehidupan sehari-hari, yaitu bola dilemparkan vertikal ke atas. Selama gerak vertikal ke atas, bola mengalami perlambatan secara beraturan. Pada titik tertinggi besar kecepatannya adalah 0. Sekian presentasi dari kelompok 3. Bila ada kekurangan mohon dimaklumi, dan bila ada pertanyaan dari kelompok-kelompok lain boleh disampaikan. Baik, ternyata ada pertanyaan dari kelompok 4. Silakan Nak. Dewi. Baik, kami dari kelompok 4 akan bertanya.
Apakah semua benda yang dijatuhkan dalam ruang hampa udara akan jatuh secara bersamaan? Secara yang dari penjelasan kalian, kedua benda itu karena di dalam ruangan yang hampa udara, maka mereka jatuh secara bersamaan. Baik, terima kasih. Akan menjawabnya secara singkat, jika dibandingkan dengan benda lain, apabila benda tersebut berada dalam ruang hampa udara, maka mereka tetap atau jatuhnya secara bersamaan karena otomatis dalam ruang hampa udara itu nggak ada hambatan satupun. Itu aja sih menurut kami. Baik, bisa diterima? Terima kasih atas jawabannya, kami bisa berdebat. Baik, terima kasih. Nah, pada saat ini ya, Sir akan memberikan penguatan kembali mengenai materi yang ada di dalam LKPD ini. Yang pertama, kita lihat, kita coba identifikasi contoh gerak vertikal. Di sini ada seorang anak yang melempar bola ke atas, kemudian ada buah kelapa yang jatuh. Kita lihat, yang anak ini itu adalah contoh dari gerak vertikal ke atas. Selanjutnya, ini ada bola basket yang lagi di dribble. Pada waktu dia turun ke bawah, itu adalah salah satu contoh gerak vertikal ke bawah. Dan ini buah kelapa yang jatuh adalah contoh gerak jatuh B. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa, Sir. Oke, selanjutnya di gerak vertikal ke atas, maka ada karakteristiknya. Jika tanpa udara benda ini bergerak, maka pertama dia mempunyai karakteristik GLBB-nya diperlambat. Kedua, arah percepatan bendanya bernilai negatif min G ya, sama seperti yang kita isi tadi di dalam LKPD. Selanjutnya, arah geraknya berlawanan dengan gaya gravitasi. Ya, kita rasakan sendiri itu. Selanjutnya memiliki kecepatan. Dan terakhir, kecepatan benda sama dengan 0 di titik tertinggi. Oke, kita lihat rumus-rumusnya. Oke, kecepatan pada saat menyentuh tanah itu dia ya, PT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2G. Kemudian waktu yang diperlukan untuk menyentuh tanah itu diuraikan PT dikurang V0 per G. Dan ketinggian bisa didapat V0T ditambah setengah GT kuadrat. Untuk vertikal ke bawah ya, saya lebih jelaskan lagi karakteristiknya. Pertama, dia juga GLBB dipercepat. Dua, arah percepatannya bernilai positif gara-gara searah dengan gaya gravitasi. Ya, ini searah dengan gaya gravitasi. Dan memiliki kecepatan awal. Namanya dribble itu harus ada kecepatannya ya. Dan untuk itu kita lihat rumus-rumusnya. Pertama, untuk kecepatan benda menyentuh tanah, PT kuadrat sama dengan V0 ditambah V0 kuadrat ditambah 2G. Selanjutnya waktu yang diperlukan PT dikurang V0 per G. Dan ketinggian ini bisa dicari dengan V0T ditambah setengah GT kuadrat. Untuk gerak jatuh bebas di pohon kelapa ini, kita lihat karakteristiknya. GLBB-nya dipercepat. Kemudian arah percepatan tetap bernilai positif gara-gara jatuh ke bawah. Dan arah geraknya searah dengan gravitasi. Dan dia tanpa ada kecepatan awal. Kita lihat rumus-rumusnya ya, besaran-besaran. PT-nya lebih ringkas. PT sama dengan akar 2GH. Kedua, waktu yang diperlukan T sama dengan akar 2H per G. Selanjutnya, ketinggian pada waktu tertentu bisa dicapai dengan setengah GT kuadrat. Itu dia ya. Nah, ada contoh. Contoh ini sama dengan yang kita kerjakan di dalam LKPD tadi. Sama enggak? Sama. Jawabannya kita dapat ada 2 skor ya. Dengan PT, dengan menggunakan rumus PT sama dengan V0 ditambah GT, kita dapat waktu sama dengan 2 skor. Sedangkan untuk H kita dapat 20 meter. Ini dia ya, contoh soal. Coba dipahami. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada. Baik, terima kasih. Selanjutnya, awal tadi kita sudah berikan ada pertanyaan yang berkaitan dengan masalah awal. Dan kita sudah memberikan hipotesis ya.
atau rumusan yang menjadi jawaban pada akhirnya. Kalian juga sudah mengatakan. Nah, di sini saya mau luruskan bahwa bola dan bulu ayam bergerak vertikal. Mereka itu pada saat itu jatuh bebas tanpa ada kecepatan awal dan jatuhnya secara bersamaan. Ingat, dia bersamaan dan terjadi gara-gara ada gaya gravitasi yang menarik ke bawah, ya, dengan mengabaikan ada hambatan udara. Jadi tanpa udara semuanya, benda itu sama-sama akan jatuh. Baik itu hanya selembar bulu ayam maupun 100 kilo besi, itu akan jatuh sama-sama di waktu yang sama di ruangan yang tanpa udara. Itu yang harus ditekankan. Jadi jangan berkaitan dengan masa lagi, tidak berkaitan dengan masa lagi. Kita tarik kesimpulan. Kira-kira apakah yang dimaksud dengan gerak vertikal? Ayo, silakan. Gerak vertikal adalah gerak benda yang arahnya vertikal dan merupakan bagian dari gerak lurus berubah gerak. Apa saja yang mempengaruhi gerak vertikal yang kita dapat di jawaban tadi? Apa? Gerak vertikal, ya, terakhir. Yang mempengaruhi gerak vertikal itu adalah percepatan gravitasi dan kecepatan awal. Percepatan gravitasi dan kecepatan awal. Baik, ada beberapa jenis gerak vertikal? Ada 3. 3. Dari kelompok ini ada? Ya, silakan. 3 jenis, yaitu gerak vertikal ke atas, gerak vertikal ke bawah, dan gerak jatuh bebas. Gerak vertikal atas, gerak vertikal bawah, dan gerak jatuh bebas. Refleksi, pertanyaan pertama yang mungkin bisa kalian utarakan nanti. Bagaimana cara menyelesaikan masalah tadi di LKPD kita? Apakah sudah benar langkah-langkah yang kalian lakukan atau belum? Sudah. Ya, baik. Yang kedua, di manakah letak kesulitan dalam menyelesaikan masalah itu? Silakan. Jadi kesulitan saya saat mengerjakan LKPD ini yaitu adalah kesulitan kami itu adalah pertama, kami kurang teliti saat melakukan perhitungan. Terus kurangnya literasi kami saat ada membaca buku ini, kurang membaca buku gitu ya, kurang tersedia bukunya maksudnya gitu. Kalau dari kelompok kami sih, kami ya terkadang susah menganalisis soal, jadi terkadang sering salah rumus. Susah menganalisis soal dan terkadang sering salah rumus. Baik, terima kasih. Baik, jadi itu wajar kita temukan pada saat pembelajarannya. Wajar. Dimulai dari ketidaktelitian, kemudian kesulitan yang lain, memahami. Yang namanya tetap belajar, maka itu adalah proses yang wajib kita ikuti. Jadi gak usah lemah semangatnya. Mari kita berikan aplaus buat kelompok semua yang telah tampil dulu. Nah, di akhir ini saya akan berikan kuis. Sediakan selembar kertas. Perhatikan contoh peristiwa yang mengalami gerak berikut. Langsung aja jawabannya nanti ya. Nomor 1 pilih apa, 2 dan 3. Oke. Ada sebuah batu dilempar dari gedung lantai 9. Pemain bola basket teknik dribble. Kemudian air yang keluar sangat deras dari keran kamar mandi. Buah kelapa jatuh dari pohonnya. Nah, apa yang menjadi gerak vertikal ke bawah? Itu ditujukan oleh nomor mana saja. 2. Perhatikan karakteristik gerak berikut. Soal nomor 3 dan 4. Ini dia soal nomor 3 dan 4. Ya, seorang anak melemparkan bola dari atas atap gedung dengan kecepatan 5 meter per sekon. Selang 1,5 sekon, kemudian ia mendengarkan bunyi bola mengenai tanah. Jika kecepatan gravitasi di tempat itu 10, tentukan tinggi gedung. Ya. Yang keempat, 2 bola dilempar bersamaan. Bola A ke atas dengan kecepatan awal 20 meter per sekon. Bola B dijatuhkan ke bawah dari ketinggian 80 meter dengan kecepatan awal yang sama. Bola A dan B bertemu pada saat, nah ini ya. Pilih jawaban yang benar. Silakan dikerjakan. Oke.
Waktunya selesai. Silakan dikumpul jawabannya, nanti kita nilai. Ya, baik anak-anak kami semuanya. Nah, pada saat ini kita sudah sampai di penghujung pembelajaran. Hari ini kalian sudah tampil sebaik mungkin, sudah memberikan laporan dan sudah berkolaborasi. Saya ucapkan terima kasih dan kalian harus lebih giat belajar lagi. Ya, pertemuan berikutnya nanti kita membahas tentang yang namanya gerak parabola. Ya, gerak parabola. Tugas di rumah saya akan berikan setelah ini dan pada saat ini itulah akhir pembelajaran kita. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini itu bisa kita teruskan dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian saja dan silakan sebelum kita berakhir kita sama-sama orang bawa kita ke dalam doa. Silakan, siapa kira-kira? Pensi, baik. Silakan. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa, demikian doa anak yang jauh dari kesempurnaan ini, kami sempurnakan dalam nama Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.